Ketemu lagi di Exlopedia Bincang Santai. Pada segmen kali ini kita akan kedatangan teman nih, seorang cyclist. Kita akan banyak cerita tentang beberapa hobinya beliau. Apa kabar, bro? Halo, kabar baik. Nah, Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini ada Bro Irwan. Bro Irwan ini seorang cyclist, di mana Bro Irwan mau cerita nih, ya. Terus kita juga mau tanya-tanya ya. Ada informasi apa seputaran sepeda, dan yang menarik nih guys, Bro Irwan ini selain seorang cyclist punya kebiasaan membeli kain kafan. Ini yang agak fenomenal ya. Jadi, tapi sebelum Bro Irwan cerita tentang kain kafan ini, kita mau kenalan dulu. Terus Bro Irwan mau cerita tentang profilnya Bro Irwan. Gimana, Bro? Ceritain, Bro. Ya, halo semuanya. Gua Irwan. Ya. Gua memulai hobi sepeda ini gara-gara penyakit. Gitu. Gara-gara penyakit nih. Jadi berasa leher belakang itu keras. Nggak tahu itu penyakit apa gitu. Udah coba urut segala macem nggak sembuh-sembuh. Terus suatu waktu ada orang datang ke toko. Kan gue ini dagang ya. Jadi ada orang datang ke toko. Tiba-tiba dia bilang, Pak mau cek kesehatan nggak gitu. Gue bilang, bertanya dia berapa duit, katanya terserah. Oh, dalam arti terserah ya boleh juga nih. Terus gimana caranya? Ya udah, tangan bapak keluarin. Nah, tangan keluarin. Terus dia keluarin alat, kayak dia bilang ini ada strumnya. Kalau misalnya terasa strum, bilang nggak bilang. Ya udah, terasa enggak terasa. Ya singkat cerita, dia ada alatnya, dicek, Pak kolesterol sekian, darah tinggi sekian. Waduh, kaget juga. Waktu itu padahal masih muda tuh, umur masih 30-an gitu kan. Udah ada kolesterol. Terus gue tanya, ini leher saya keras kenapa ya? Ya itu dia tandanya. Ada beberapa yang diantaranya udah nggak normal. Jadi itu keras. Nah, terus obatnya apa gitu kan? Ya timun, belimbing, pepaya, terserah mau digado, mau di jus katanya. Mau hari di timun, besok pepaya, boleh katanya gitu kan. Terus dia pesen, Bapak kalau mau stabil, nggak ketergantungan sama obat-obat, olahraga gitu. Itu udah paling murah meriah katanya. Ya udah, jalanin tuh, makan timun, belimbing, pepaya sambil mikir olahraga apa gitu kan. Nah, suatu waktu pas lagi lebaran, libur, toko tutup, gua sama bini keliling Jakarta. Enak kan, Jakarta sepi kan, pakai mobil keliling. Tiba-tiba lewat Taman Sari, ngeliat ada satu toko sepeda buka. Di situ kepikir, orang itu bilang suruh olahraga kan. Nah, udah mampir, beli sepeda lah, sepasang, beli sepeda lipat karena pikir mobil kita mobil kecil, yang muat ya sepeda lipat. Nah, Tapi sebelumnya belum punya sepeda. belum punya. Nah, udah punya sepeda, mulai tuh rutinin tuh dari rumah ke pasar semacam, naik sepeda terus sambil ya itu makan pepaya segala macem ya kan, diselingin juga, siang gadoin timun segala macem, bener kendor. Nah, 3 tahun kemudian rutin sepeda, 3 tahun kemudian cek, ambil darah segala macem di apotik dekat rumah. Nah, begitu dicek ternyata kolesterol, darah tinggi, gula apa semua normal, malah kurang dikit. Jadi orang apotik bilang, Pak udah boleh makan enak katanya gitu. Ya udah, akhirnya sejak saat itu makin semangat lagi gue sepeda ini gitu. Oke. Jadi awal mulanya Bro Irwan ini digitek tuh sama apa? Dokter Shinsei. Oh enggak, Dokter. itu orang nggak jelas. Orang nggak jelas. Iya, sampai saat ini udah nggak pernah ketemu lagi tuh orang. Oh. Tapi memang yang dirasa di badan itu yang tadi ya, kayak berat. Iya, Sebagainya. leher bener-bener keras. Oh, oke. Seperti kayak salah bantal istilahnya ya, seperti itu. Tapi diurut apa nggak pernah bisa sembuh gitu. Tapi intensitas lu, Bro, untuk naik sepeda itu seberapa sering dalam kurun waktu 3 tahun setelah punya sepeda gitu ya? Biasanya gua main sepedanya
karena gue orang daerah nih ya. Nah, ini orang daerah nih, itu Senin, Selasa, Kamis itu di kompleks sendiri. Minggunya Dalkot, gitu kan. Minggu Dalkot, ya kurang lebih jadi total seminggu 4 kali. Tapi sekali main yang Senin, Selasa, Kamis, ya paling cuma 30 menit gitu. Kalau Dalkot ya, hah? Daerah mana? Daerah Cengkareng, bro. Cengkareng guys. Jadi kirain mah di luar pulau gitu ya. Ya ini di luar Pulau Sumatera, ya kan, Cengkareng. Oke, lanjut. Jadi sekitar 30-an menit. Iya. Berapa km bro biasanya? Ya Itu paling belum main Strava kali. waktu itu belum. Belum ada ya. Cuman ada speedometer ya yang nggak connect dengan nggak connect dengan GPS ya. Stand-alone yang jalan sendiri. Iya, itu ya sekitar 25 kilo, 20 kilo, nggak tentu lah. Sore? Pagi. Start jam 5, jam setengah 7 udah selesai. Ya, maksudnya dari perjalanan itu dari rumah ke sana ya total 1 jaman, tapi efektif di gue tempat puter-puternya 30 menitan lah gitu. Ya kan. Nanti guys, si Bro Irwan ini memang udah sepedaan udah cukup lama ya. Dia tahun berapa ya? 2011. 2011 tuh guys. Jadi jauh ya sebelum corona. Terus itu juga pada saat itu dunia persepedaan kayaknya belum, udah back to work belum ya? Udah. Udah ada ya? Dari sebelum CFD udah ada belum? udah. Oh, udah ada. Dari sebelum gue main sepeda, CFD udah ada gitu. Oh iya. Iya. Cuman nggak serame kayak keadaan lagi pandemi. Lagi pandemi sih gila banget gitu. Nah, si Bro Irwan ini memang aktif nih guys di beberapa klub komunitas ya sepedanya. Udah berapa klub bro yang punya temen atau aktif? Boleh sebut nama klubnya? Sensor nih guys. Tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa ya. Jadi buat semua temen, Iya. ini semua teman. Ya kalau sebut nama ya, tapi sorry berat nih ya. Kalau misal ada yang nggak kesebut, ya. Jadi kuning. iya. Jadi ya seperti PCC, Puri Cycling Club, terus Greenfly, ada Ekom gitu, terus ada CLBK, Ciluk Bike. Baik nih klubnya. Terus ada Gobaria gitu. Ya mereka cukup asik-asik ya. Mereka punya apa? Ciri khas masing-masing gitu ya. Ada yang hobinya main speed, ada yang hobinya kuliner gitu. Tapi tujuannya happy. Gitu. Terus kalau untuk bersepeda itu sendiri nih bro, selain untuk tujuan sehat, untuk berkomunitas, apalagi bro yang didapat? Ya nggak tertutup kemungkinan juga ada hubungan bisnis ya gitu ya. Ya Networking ya, jaringan. Ya kurang lebih begitu. Yang pasti nomor satu sih sebenarnya cari sehatnya dulu deh gitu kan. Kita nggak perlu obat-obat, badan udah sehat gitu. Temen ada yang diabetes sembuh dengan olahraga sepeda ini gitu. Maksudnya dengan sepeda ini kan kita dapat sehat, bisa sambil rekreasi ya kan, bisa sambil ya explore lah gitu ya, utak-atik sepeda, isi lagi waktu lagi kosong, upgrade sana upgrade sini, kan positif juga kan. Nah terus tadi Bro Irwan juga cerita kan sehariannya ini Bro Irwan ada usaha dagang nih ya bro ya. Terus gimana ngebagi waktunya nih bro antara dagang, usaha gitu sama sepedaan? Ya sebelum buka toko ya gue sekitar 30-40 menit, terus tutup toko ya kalau sempat ya gue lagi sekitar 30 sampai 1 jam lah gitu. Oh, jadi bagi waktu ini guys, ya dari Bro Irwan ini dia mau manage waktunya antara sepedaan sehat sama usaha, jadi nggak keteter ya, maksudnya nggak terbengkalai gitu. Nah terus nih bro, kalau berkaitan dengan masih dunia persepedaan nih, sepeda-sepeda lu kan nih cukup banyak itu, lu ada tujuan apa bro untuk sepeda apa gimana bro, ceritain bro. Ya masing-masing sepeda kan punya keunikan tersendiri ya, ciri khas ya. Ada yang
ada punya sepeda yang rigid. Boleh sebutin merek? Boleh. Yang rigid itu salah satunya Bike Friday, ya kan? Dan kebetulan bukan ciri khas, maksud kelebihan dia adalah bisa custom, ya kan? Dengan size yang unik-unik lah, yang seri lain nggak ada gitu, ya kan? Terus kalau yang nyaman ya Berdi full suspensi gitu kan. Terus Jerman. Asalnya katanya sih Jerman tapi dibuat di Taiwan gitu ya. Terus udah itu ada lagi Tikit. Nah ini sepeda apa nih? Tikit ini keluar dari Bike Friday juga, cuman size-nya kecil ya, ban 16. Udah Ban 16. discontinue atau? Kebetulan waktu itu beli lagi diskon ya, discontinue maksudnya. Nah, Itu agak langka. Nanti agak guys, langka. yang Tikit sama Black Friday nanti kita ulas di segmen satu lagi, review guys, di sepedanya Bro Irwan nanti kita akan review. Tapi di segmen saya kali ini kita khusus ini aja, bincang santai dulu. Lanjut Bro. Ya jadi teman-teman yang cyclist ini kadang-kadang RB lu dong Bro, ceritain dulu RB lu ada apa? RB cuma satu aja, merek Cannondale. Cannondale. Kan pernah ada William? Pernah, udah dijual. Oh, jadi Cannondale. Ya. Size? Karena waktu itu lagi BU ya, butuh untung. Cannondale karakternya gimana? Oh jadi ngomongin ini review sepeda nih. Oke skip aja deh. Jadi kalau tadi Cannondale, size apa? Ukuran XS. SS. XS. Buat yang speed ya. Kalau MTB gimana? MTB cuma ada satu. Juga ada satu. Mongos mereknya. Oh, Mongos Taiwan ya kalau nggak salah. Taiwan. Kalau nggak salah Taiwan. Kalau nggak salah. BMC US ya. BMC Swiss kalau nggak salah. BMC Swiss. Kalau nggak salah ya. Aku nyebutinnya salah-salah. Nggak apa-apa. Sebelum masuk sidang salah nggak dihukum. Ini Bro Irwan punya sepeda cukup banyak nih guys. Jadi tapi gue sering lihat di pada saat ngeluh dan sebagainya, lu tuh sering banget pakai Sally. Kenapa lu pilih Sally? Gua awal mulanya suka sepeda ya karena bentuknya itu Sally gitu, bentuknya unik, terus nggak makan tempat, terus udah itu juga dipakai anak gua yang masih kecil gua bisa gitu, ya kan? Ya pikir nomor satu sih uniknya, selanjutnya ya praktis ya, bisa dipakai siapa aja gitu. Nah terus kalau sama keluarga juga gue satu dulu. Ya, kadang-kadang sama keluarga. Weekend gitu lah. Iya. Pas waktunya cocok, Bro Irwan juga ajak keluarga gue sih. Nah kalau yang ada satu lagi nih yang berkaitan dengan masih sepeda ya guys. Ini lu ada budget tertentu gak sih Bro untuk beli sepeda? Dan sekarang nih ada kecenderungan gue nggak mau sepeda lokal, gue maunya sepeda yang branded. Gimana lu nyikapin itu terhadap produk dalam negeri? Ya, produk luar. Kalau untuk budget, gua sih ini ya nggak kepikir ke situ ya. Maksudnya yang penting goesnya deh gitu, ya kan. Urusan kedepannya mau punya sepeda lagi apa enggak ya itu tinggal kita pinter-pinter atur uang dapur aja sih sebenarnya gitu kan, ya kan. Mungkin ada beberapa pos yang kita stop dulu atau pending dulu, kita alih buat sepeda. Ya kan. Yang penting olahraganya sih, ya kan, dapat gitu. Jangan punya sepeda mahal tapi dipajang kan sayang juga gitu. Maksudnya kalau bisa beli yang ada manfaatnya gitu kan. Terus Bro Irwan juga punya kebiasaan nih selain apik sama sepeda yang dirawat. Kalau untuk maintenance sendiri, lu terhadap sepeda itu apa memang ada anggaran khusus atau memang lu repair sendiri gitu, punya keahlian apa? Sebelumnya sorry berat nih, gue pakai sepeda termasuk jorok. Oh. jarang bersihin. Jarang bersihin. Iya. Tapi lu kalau sedikit-sedikit ada rusak lu repair kan? Ya biasanya sih kalau sedikit sih ya kerjaan sendiri sih. Cuman ya kalau udah agak-agak berat baru kasih montir lah gitu. Oh. Ada montir khusus atau bengkel favorite gitu bro? Montir khusus ya ada. Kalau kita kan gunting rambut nih guys.
kalau untuk stylist itu kan ya itu juga gitu ya, Iya. sepeda ya. Jadi selain untuk perapihan, montir ini juga sering buat tukar pikiran untuk memodifikasi yang agak ekstrim. Misal seperti potong frame, sambung segala macam, atau robah dari handle pos teleskopik atau apa menjadi sistem colok gitu. Semua bubut apa segala macam sama dia gitu. Nah nih guys, nanti hasil wielding apa modifikasi nguliknya Bro Irwan ada di nanti ya, kita bahas ya di segmen berikutnya. Bro Irwan ada memodifikasi satu sepeda guys, nanti kita ulas ya. Oke guys, kita mau tanya lagi nih satu lagi, apa aja sih Bro Irwan yang harus diperhatikan dalam kita bersepeda nih? Ya, jadi kalau menurut gua ya, entah ya kalau menurut orang lain ya, kalau menurut gua sih yang harus diperhatikan salah satunya misalnya harus punya sepeda. Nomor satu itu harus punya sepeda, karena bisa goes tapi nggak punya sepeda juga percuma kan, ya kan. Terus perlengkapannya juga, jersey segala macam, helm itu penting ya. Standarnya goeser ya. Ya, karena kepala itu kan hal yang penting banget. Jadi helm ya, terus udah itu jersey. Yang mahal kan ya Bro? Ya. Atau gimana? Kualitas apa? Kualitas sih, yang penting kualitas. Iya, kualitas ya. Penting kualitas ya. Ya, terus ya lampu depan, belakang, kalau bisa dilengkapin ya kan, bisa buat night ride juga, gue semalam ya kan. Terus bel ya kan. Nah, terus kedua sepeda itu layak jalan. Ya, layak jalan. Dalam arti ya di gue lancar ya kan, lancar, nggak tersendat-sendat. Terus remnya penting juga kan, jangan sampai kita begitu ketemu turunan remnya blong segala macam ya kan. Nah, sudah itu sepeda itu ini dari orangnya sekarang dari orangnya ya harus bisa goes. Percuma punya sepeda bagus tapi nggak bisa goes, percuma juga kan itu. Nah, terus orangnya juga harus dalam keadaan sehat. Nah, dalam keadaan sehat maksudnya ya nggak mungkin juga kan infus lagi nempel gini suruh goes kan, nggak mungkin kan. Harus keadaan sehat ya. Terus sudah itu harus mengerti rambu lalu lintas ya. Jadi bukan harus perhatikan rambu lalu lintas, bukan ya. Penting harus mengerti arti rambu lalu lintas, mana yang boleh, mana yang enggak dilewatin si cyclist. Misalnya seperti ada gerbang tol kan, ada logonya di depan, logonya ya kan, rambunya, padahal gerbang masih jauh. Suka kejadian tuh cyclist masuk ke dalam ya kan, ya kan. Gitu nah iya, jadi harus memahami arti dari rambu lalu lintas, bukan perhatikan rambu. Karena kalau kita perhatikan terus menerus, khawatir rambu lalu lintas itu GR, salting, nggak konsen nanti dia. Ya. Baperan. Ya, baperan. Ya. Terus apa lagi? Cuma itu aja sih. Seandainya kalau tips bersepeda, ya cocok sih diberikan kayak tempat-tempat seperti ini ya. Yang pasti tipsnya itu nggak bisa diberikan kayak di daerah basement mall segala macam, nggak bisa. Karena ada tulisan jarang memberikan tips kan gitu. Ya kan? Itu aja. Paling parking berarti. Nah, tapi ada satu lagi nih, Bro, kayak perihal speed gimana yang lu rekomendasi untuk cyclist kan sekarang banyak nih yang main speed gitu ya. Sampai lupa terhadap keselamatan diri dia sendiri sama pecyclist lain atau pejalan kaki lain, dan juga atletnya. Gimana lu nyikapin itu? Ya, kalau buat goeser rekreasi ya nggak perlu aksesoris kayak hard rate segala macam sih ya, gue santai gitu ya, nggak perlu lah. Kalau goeser yang memang udah kecanduan goes kan biasanya udah mulai main speed, ya sebaiknya dilengkapi dengan heart rate segala macam ya ya cadence, ya speed cadence, speed sensor gitu. Terus kita bisa ukur diri lah, maksudnya jangan sampai over, saking semangatnya over, ya hati-hati bisa kolaps kan gitu kan. Kan kita yang penting tujuannya kan nyari sehatnya, lemak habis, yang penting itu kan. Bakar lemak. Ya lagian kita misal mau mencapai speed sekian,
Ya bukan apa, nanti kita juga nggak dapat piala, malah dapatnya GWS, get well soon, ya kan. Betul betul. Oke, jadi itu tentang Bro Irwan ini cukup, kalau bagi saya ya cukup senior ya. Yang goeser itu cukup lama guys. Itu cukup lama. Terus kita banyak belajar juga ya dari yang informasi. Ya sama-sama belajar lah. Sama ya. Nah nih bro, yang kembali lagi yang ditunggu-tunggu nih, gue mau nanya nih, ada kebiasaan lu nih bro, suka beli kain kafan atau kain kafan untuk itu ya, jenazah gitu ya, dalam skala banyak. Kemarin gue dengar lu beli sampai 30 bal. Jadi sebagai informasi ya guys, satu bal itu 50 meter. Nah itu bisa gak bro ceritain itu lu untuk apa sih bro? Lu Ya. beli kayak gitu? Oke, gue jelasin dulu. Itu cara itu dari bokap. Ya bokap. Babe lu ya. Si bokap ini waktu dulu masih bujangan itu dikasih tahu sama orang-orang tua di Kalimantan itu, ya itu disuruh beramal. Ya banyak sih jalan-jalannya untuk beramal ya, cuman salah satunya itu peti mati. Nah di sana kan banyak orang-orang keturunan yang orang nggak mampu gitu ya, itu orang-orang yang agak mampu patungan beli peti mati untuk buat orang-orang nggak mampu itu. Nah berhubung papa saya pindah ke Jakarta, ya orang-orang tua sana bilang, karena di Jakarta cukup banyak mayoritasnya itu muslim kan. Mereka kalau misalnya orang yang nggak mampu kan bukan, maksudnya kalau meninggal bukan peti mati tapi kain kafan gitu kan. Ya udah, jadi bapak saya di Jakarta ini bantuin dalam bentuk kain kafan, bukan peti mati, buat orang-orang muslim yang nggak mampu. Ya kita intinya walaupun beda agama tapi kan sama-sama manusia ya kan gitu. Nah kita berbagi ini kain kafan segala macam ya, ada juga sih papannya juga kita bantu gitu ya. Ya tujuannya saling memperhatikan deh gitu kan. Kita perhatikan mereka juga perhatikan kita. Salah satu contohnya, beberapa kali toko saya kecolongan. Seperti waktu itu ada kecolongan asbes. Itu tiba-tiba yang datang dikasih info orang kampung belakang. Tuh kayaknya punya toko ini gitu kan. Oh, yang perampoknya itu ceritain. Bukan. Maksudnya warga yang ngelihat, laporin gitu. iya, laporin ngelihat kok dicurigai barang itu dari toko ini gitu kan. Skala banyak ketika kecurian itu gimana? Ya ada beberapa lembar lah gitu ya, asbes ya. Terus akhirnya kontak Ansip, minta tolong cek kebenarannya, ternyata benar. Jadi orang itu benar ngaku ambil dari toko kita gitu kan. Gitu. Jadi ibaratnya ya saling bantu lah gitu, saling bantu. Tapi kain kafan itu papan dan yang lain-lain itu nggak dipungut biaya kan bro ya? Enggak. Memang benar-benar didonasi di saat ini ya? Iya, free. Ya, maksudnya terutama buat orang yang nggak mampu aja gitu. Oke. Kebiasaan-kebiasaan ini udah sejak kapan tuh di Jakarta? Dari zaman gua SD. Dari zaman pertama kali tinggal bukan pertama kali tinggal, sorry. Sekitar tahun berapa ya? Tahun 90-an ya, zaman SD lah gitu, SMP lah gitu, tahun 90-an. Sejak buka toko lah ya. Sampai sekarang. Iya. Oh, nah jadi gini. Cuman pertama gue ngerasa begitu bokap stok di rumah gitu, yang ngeri-ngeri juga gitu kan. Kain ini identik dengan jenazah kan gitu kan. Awal-awalnya gitu. Iya. Tapi karena udah terbiasa ngeliat tiap hari, ya udah nggak ada masalah gitu. Nah, tadi gue hitung-hitung nih, bro. Kalau lu kemarin nanti ada foto-fotonya ya guys, kita kasih lihat. Soalnya kemarin sempat lagi Bro Irwan sama saya lagi ngelup goes bareng, jadi ada temen yang pindahin, jadi Bro Irwan nih beli sama temen kita lagi kain kafannya, jadi pindah ke mobil gitu ya. Cukup banyak ada fotonya.
terus gue hitung-hitung nih, kalau katakanlah 30 bal. 30 bal itu satu balnya tuh 50 meteran. Sedangkan kebutuhan informasi, gue dapat informasi untuk Satu bal. jenazah itu perlu dua lembar. Nah, 2 lembar dan dia perlu sekitar 15. Sorry bro. Satu kain bal bisa untuk 2 jenazah. Oh, satu kain. Satu bal itu bisa untuk 2 jenazah kurang lebih. Iya, benar. Jadi hitungannya gini guys, kalau misalkan kan gue baca sih bro dari referensi dari Google gitu ya, satu jenazah itu perlu 15,5 meter. Nah, itu dia ada dua lapis, ada 2 lembar. Nah, kalau gue hitung-hitung nih, kalau dari yang lu beli kan 30 bal, 30 kali 50 meter bagi 15,5 nih guys. Jadi totalnya hitung ya average. Jadi untuk jenazah kalau cewek secara muslim kan memang harus lebih banyak lagi ya ininya ketimbang cowok, informasinya gitu. Nah terus nanti bisa googling sendiri lah, soalnya saya cuma hitung doang. Jadi kalau tadi sekitar 30 kali 50 meter bagi 15,5 itu untuk kurang lebih nih 96 jenazah. Nah lu kalau nyetok 30 bal itu memang habisnya lagi kapan? Terus lu punya bantuin itu kelasnya apa? Se-RW, sekecamatan atau gimana sih? Atau boleh kampung seberang gitu? Iya bebas. Nah, itu gimana prosedurnya minta ke bokap? Oh gini, dari pihak keluarga atau pihak RT datang ke toko ya atau ke rumah, bawa surat keterangan dari RT RW bahwa orang ini meninggal begini-begini gitu kan? Begitu dulu ya? Iya, ada surat keterangan ya kita kasih. Itu lapor ke Babe? Ya, kita pegang fotokopinya. Okay. Yang asli pegang mereka. Ngapain? Di toko lu tuh ngapain? Ya untuk kita kasih kain putih, kain bal, kain kafan itu. Itu terus kan belum dipotong bro? Potong di tempat? Enggak, kita kasih kain putih itu masih dalam bentuk bal. Nah, sisanya itu kita minta tolong titipkan ke masjid. Itu biasa begitu. Titip ke masjid. Atau kadang-kadang ada juga yang titip ke rumah RW, ada juga gitu. Oh, jadi satu bal itu pasti lebih. Untuk satu jenazah lebih. Request lu kasih utuh ya? Ya, utuh. Ya? Utuh. Gitu. Kalau sisa pun ini ya, apa namanya? Biasa dikasih diserai ke pihak masjid. Ya, gitu. Terus ada kalau ya kayak begitu berarti berapa lama tuh gua habisnya? Atau selama cukup lama ya. Biasanya sih rata-rata sekitar 2-3 bulan ya. Gua kalau nggak salah udah 2 atau 3 kali. Ada ya? Iya. Tapi tergantung juga sih. Kayak kemarin zaman Covid lagi tinggi, itu pemakaiannya banyak sekali. Iya. Soalnya kemarin saya beberapa kali sama Bro Irwan kan pernah nih kayak ke operan gitu deh, cuma oper mobil doang guys. Transit. Itu kalau nggak salah lagi pandemik apa itu ada, kalau nggak salah sekitar hampir 4-6 bulan terus lu order lagi. Itu kan cukup banyak juga kan? Iya. Oh jadi pada saat pandemi kemarin cukup meningkat tuh? Ya permintaan cukup meningkat. Oh, karena tiket kematiannya cukup tinggi pada saat itu. Nah terus kalau pernah ada kejadian apa yang cukup itu gak sih bro? Yang cukup aneh itu yang lu pernah ngerasain? Ya bokap sih cerita ya. Nyokap cerita. Oh, nyokap. Waktu itu kan ceritanya kamar tidur si bokap ini bersebelahan dengan papan yang kita buat jualan dan buat sumbang juga di situ, ya kan, papan ini. Jadi cuma batas sama jendela. Si nyokap denger kok kayak ada orang mau nyolong papan. Duduk gitu bunyi gitu kan. Duduk. Malam pas lagi tidur itu. Cuman pikir mau keluar juga takut, ya kan, mau ngeliat keluar. Terus cuman akhirnya nyokap pikir dalam hati positif thinking aja deh, semoga nggak ada apa-apa. Besok paginya datang orang hantar surat minta papan, minta kain putih juga. Itu. Oh gitu. Iya. Minta papan dan kain putih ya buat anggota keluarganya ada yang meninggal besok paginya. Oh, malamnya ada kejadian kayak gitu. Iya, pernah kejadian seperti itu. Terus
belakangan kan memang karena ya toko udah makin berkembang, ya papan sama kayu-kayu lainnya tuh digeser tempatnya, jadi jauh dari kamar tidur. Nah Oke, itu guys, mungkin pemirsa belum tahu nih, Bro Irwan ini tokonya toko bangunan nih guys. Toko bangunan. Jadi ini toko apa gitu ya, kalau ada papan-papan. Ya lanjut bro. ya, jadi toko bangunan ini jadi satu sama rumah tinggal. Kan. Nah, gudang kayu dulu berdekatan dengan kamar tidur. Semakin berkembang tadi lu Ya, akhirnya gudang kayu ini geser, pindah agak jauh. Nah, sejak saat itu nggak pernah kedengeran lagi. karena jauh. Iya. Gitu. Terus ada yang selain itu tuh ada yang lain-lain nggak? Pernah, kalau nggak salah aku pernah cerita saat apa ya, kerusuhan. Oh iya, ini kejadian waktu kerusuhan 98 ya. Udah lama nih guys. Jadi setelah kerusuhan, berapa tahun kemudian ada tetangga yang bercerita, gitu. Tetangga yang bercerita. Dia bilang setelah kerusuhan. Jadi mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun ke gua. Oh, Cerita ke gua. Jadi salah satu tetangga ini dia bilang waktu malam itu kan semua lampu dimatiin kan. Dia pikir mau lihat keadaan di luar rumah. Gitu. Dia nongkrong di dekat toko, gitu, di perempatan. Terus itu mungkin sekitar jam 11 malam, jam 12 malam mungkin ya. Katanya udah sepi bener. Nah, tiba-tiba ada anak-anak dari arah mana dorong mobil kita katanya. Tetangga ini nggak berani tegur karena dia sendiri kan. Karena anak-anak rame gitu. Ada 3 mobil kita udah didorong nih. Didorong karena mobil kita memang parkir di pinggir jalan ya. Didorong. Terus nggak lama kemudian ada orang tua nyusul lari. Tegur tuh anak-anak itu. Lu orang mau bawa kemana nih? Ini kejadian waktu lagi rusuh nih. Jadi ada satu jalan itu komplek pertokoan itu lagi dibakar-bakarin. Maksudnya lagi dihancur-hancurin lah. Jadi ada kendaraan apa, pokoknya lagi rusuh lah di situ ya. Jadi orang tua ini nanya, lu orang mau bawa kemana nih mobil? Itu katanya mau bawa ke jalan itu gitu kan. Tempat pusatnya lagi rusuh di komplek kita tuh. Terus si bapak tua ini yang berani tegur nih, dia bilang, lu orang pada gila lu ya. Bapak lu, engkong lu, nenek lu meninggal. Tuh inget kainnya sama papan semua dari mana? Oh iya, anak-anak muda semua pada baru inget, baru sadar. Iya. Akhirnya pulangin lagi mobilnya. Gitu. Mobilnya baik lagi. Ada sekitar 3 mobil. 3 mobil. Waduh. Tuh. Jadi memang jadinya ya gitu ya guys. Jadi memang kalau kebaikan ya, yang ditanamkan, yang diberikan itu yang akan kembali itu kebaikan lagi. Ya selagi kita masih ada kesempatan berbuat baik, ya kenapa enggak gitu kan? Ya. Itu nabung buat di atas gitu. Nah kebetulan Bro Irwan ini babenya cukup ini ya, cukup punya jiwa sosial di daerahnya, jadi ya cukup disegani lah, dihormati. Karena memang udah kebiasaan menolong itu cukup tinggi ya dilakukan, jadi warga sekitar juga inilah mendukung gitu ya, membela dan mendukung gitu. Jadi ini gue rasa sih kebiasaan ini ya akan terus ya bro ya, Babe lu ya. Ya yang penting ya yang penting gue berharap kain putih ini jangan sampai langka gitu. Ya seperti produk-produk lain ya. Ya jangan sampai langka. Dan kalau bisa harganya juga jangan sampai naik gila-gilaan, ya kan? Karena apa? Kalau sampai langka ya atau harga naik gila-gilaan, nanti orang yang mau meninggal ini kan kapok gitu. Kapok meninggal. Iya, kapok meninggal karena dipersulit kan gitu kan. Ya kayak ada harga sembako ya naik guys. Jadi meningkat. Tapi ya gue sih salut bro sama lo sama babi lo juga yang memang ini peristiwa kebiasaan habits yang jarang ada gitu. Nah, dan konsisten dari puluhan tahun malah ya itu perusahaan aja udah lengkap. Nah tapi ini jadi pelajaran juga buat kita menginspirasi juga ya. Jadi kalau kita memang ada kelebihan, ayo kita berbagi ya. Ya, berbagi apapun agama kalian ya. Iya, apapun agama kalian. Ya, jalanin aja ya. Yang penting berbuat baik lah gitu. Ya. Gitu ya. Oke, ini masuk
di segmen terakhir kasih kita saran-saran nih bro, selaku ya anak-anak muda lah ya, kita bilang anak muda bro. Dalam hal ya juga mengajak juga lah goeser-goeser yang lain juga, cyclist yang lain. Apa sih kan mereka kan sekarang kalau kita lihat kan di sepedanya udah sultan gitu. Tapi ya mungkin juga ya bukannya suzon, mereka juga kan memberikan kebaikan-kebaikan lain yang selain daripada itu. Ya ada. Saran nggak? Ya seperti yang tadi klub-klub sepeda itu, gue sering lihat juga sih. Mereka ngadain bakti sosial ya ke panti jompo gitu-gitu, ya kan. Bukan panti pijat ya, panti jompo. Ya. Terus ya mereka adain bisa setahun bisa adain 2 kali 3 kali gitu ya. Cukup bagus sih. Gitu. Nah, apalagi bro? Ada lagi? Ya udah cukup sih dari teman-teman yang checklist ini, banyak juga yang maksudnya punya hati yang jiwa sosial yang bagus lah gitu. Iya. Nah gitu ya guys, jadi bincang santai kita kali ini sangat menginspirasi banget. Ada seorang cyclist yang mungkin mewakili babinya, bapaknya itu yang memang punya kebiasaan unik ya, membeli dan menyantun kain kafan. Kalau banyak loh bro, soalnya memang yang beli gitu gue sendiri melihat gitu, dan gue juga nganterin juga gitu ya guys. Semoga bincang santai kita ini menginspirasi buat kita semua. Mari kita sebarkan kebaikan, maka Amin. kebaikan itu akan kembali. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, share YouTube channel Explokpedia. Jangan lupa karena hukumnya wajib ya. YouTube Explokpedia. Nih, ini ya jelasnya. Subscribe, like, harus follow. Jangan lupa di subscribe dan like di YouTube channel Explokpedia. Ada di bawah sini. Let it go.